Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat nggak? Masih. Enggak. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya Allah, kenapa pada loyo sih? Belum sarapan, Bu. Ayo terus semangat yuk, bareng-bareng biar pada semangat dulu. Yuk. Yuk, terus semangat. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen terus dahulu ya. Rosita, Haifah, Asti, Alhamdulillah semuanya nihil ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau menunjukkan sebuah gambar. Ini gambar perempuan yang memakai pakaian yang baik, yang menutup aurat. Kemudian ini gambar seseorang yang tidak sopan terhadap orang tua atau tidak mendahului orang tua ketika berjalan. Kemudian gambar ini gambar apa? Orang yang lagi makan, kemudian sebelum makan doa. Ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar mengenai adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Nah, adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum itu kita itu harus menjaga adab yang ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum karena membuat kita itu hati kita itu taat kepada Allah dan merasa orang-orang yang di sekitar kita itu menjadi nyaman. Nah, langsung pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Islam mengajarkan akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia, agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab adalah tata krama atau sopan santun yang perlu dijaga dalam setiap aspek kehidupan sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam. Islam mengatur adab melakukan sesuatu selain agar kesopanan, kepantasan, kelayakan, pergaulan ria juga supaya umat Islam menjalankan perintah agamanya. Nah, jika semua ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan tercipta pribadi sholih yang memberi rasa aman dan nyaman di sekitarnya. Maka adab itu sangat penting. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq." Yang artinya sesungguhnya aku Muhammad SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, maka oleh karena itu umat Islam wajib berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Tentunya beradab mulia tidak cukup dirasakan manfaatnya oleh waktu saja, tetapi lebih dari itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Begitu pula berkaitan dengan berjalan, berpakaian, makan, dan minum diperlukan adab yang baik agar membawa manfaat bagi kita semua. Jadi kita wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum karena selain menjalankan ajaran Islam juga sangat penting untuk menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-harinya. Dan dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Sekarang siapa yang bisa membacakan Quran surat Luqman ayat 18? Semua anak. Orang sini. Telepon dulu korupnya. Dan janganlah kamu mengalihkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan juga berdiri
dengan Apa aku. kayak Karena bawang sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Betul sekali ya. Jadi apa maksud dari ayat ini Mbak Rosita? Jadi kita itu nggak boleh sombong sama nggak boleh angkuh Saat saat berjalan. berjalan. Jadi betul kita itu tidak boleh angkuh ya ketika berjalan. Kita itu harus rendah hati, wajar saat berjalan. Dalil pentingnya menjaga adab berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, maksud yang terkandung dalam ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan pakaian sebagai kebutuhan hidup bagi hambanya. Maka hendaklah hambanya berpakaian menurut perintah agama atau menutup aurat. Nah, maka dari dalil ini kita itu diwajibkan untuk seorang laki-laki dan perempuan itu menutup auratnya sesuai dengan adab bajunya. Dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal sholihah. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat-ayat ini itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan dan minum yang baik-baik atau halal dan berbuat kebaikan serta tidak boleh menuruti langkah-langkah setan. Nah, maka kita itu harus memilah makanan dan minuman. Apakah makanan dan minuman itu sudah halal atau tidak? Kemudian ada berjalan menurut Islam. Ada berjalan menurut Islam itu yang pertama tenang dan sopan. Sebagai orang Islam ada kita dimulai dari berjalan perlu dijaga. Tenang dan sopan dalam berjalan, maksudnya itu tidak jelalatan. Ketika kita sedang berjalan itu dibiasakan untuk tidak jelalatan dan mengumpulkan sopan, tenang. Terus yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Maksudnya jika tidak ada sesuatu yang diperlukan, membutuhkan badan dan menundukkan kepala karena ingin menghormati orang-orang tertentu seperti para alim atau guru kita. Yang ketiga, berjalan secara normal. Seorang muslim sepatutnya jika berjalan itu tidak dibuat berat dan menimbulkan celaan dari orang lain. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Maksudnya membuat orang yang melihat kita berjalan menjadi nyaman karena kita tidak mengada-ada dan biasa saja saat berjalan. Yang kelima itu mempunyai tujuan dengan jelas. Dalam berjalan semestinya mempunyai tujuan dengan jelas yang diniati menuju ke suatu dengan baik. Contohnya ketika kita berjalan menuju masjid, nah itu kan merupakan suatu perbuatan yang baik. Yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Ada berjalan diperbolehkan berhenti jika ada keperluan tetapi dianjurkan sebentar saja. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Jika kita berjalan dengan tujuan mencari perhatian orang lain, berarti tidak menerapkan adab berjalan menurut Islam. Yang kedelapan, tidak berjalan dengan sambil makan, meskipun hanya makan makanan kecil. Nah, contohnya misal kita udah beli es tuh ya di warung, terus kita tuh nanti cair, ya mending kita duduk atau berhenti sebentar untuk minum es tersebut, baru kita berjalan lagi. Terus yang kesembilan, berjalan harus fokus. Dan yang terakhir itu tidak mendahului orang lain. Maksudnya ada berjalan di sini itu yang baik tidak mendahului orang lain yang berjalan di depan kita atau orang yang berjalan lebih awal dari kita tanpa permisi. Nah, selanjutnya ada berpakaian menurut Islam. Ada berpakaian menurut Islam
Islam sewajarnya berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita, bangsa Indonesia, ada berpakaian menurut Islam artinya ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran Islam. Yang pertama itu menata niat berpakaian. Jadi ketika kita mau berpakaian itu harus diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melindungi aurat dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat, baik orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan wajib menutup aurat dalam berpakaian jika dapat dilihat oleh orang yang bukan muhrim. Yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Seorang muslim yang baik selalu berpakaian yang bersih dan harum agar nyaman. Jadi ketika kita kayak mau keluar gitu, ya sebisa mungkin jangan buat orang-orang di sekitar kita tuh nyaman. Terus yang keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Islam mengajarkan dengan jelas bahwa laki-laki seharusnya menggunakan pakaian yang pantas dipakai laki-laki, wanita menggunakan pakaian yang pantas dipakai wanita. Yang kelima, tidak berpakaian yang glamor. Sekaya apapun seorang muslim tidak pantas memakai pakaian yang glamor atau menyolok dan berlebihan. Yang keenam, berpakaian sesuai dengan acara atau kegiatan. Maksudnya berpakaian sesuai dengan kesepakatan bersama atau aturan yang ada. Misalnya kita kondangan. Nah, misalnya kita ikut pengajian. Tapi kita itu memakai pakaian yang pelonggaran. Apakah itu sudah sesuai dengan acara atau kegiatannya? Belum. Kemudian yang ketujuh, tidak meniru model pakaian yang dilarang agama. Sebagai seorang muslim sudah barang pasti dalam berpakaian mempunyai aturan sendiri. Kita seorang muslim ya, jadi mempunyai aturan-aturan sendiri dalam Islam. Kemudian yang ke-8, berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Di zaman sekarang banyak orang berpakaian tanpa menyesuaikan usia. Contohnya sekarang banyak ya yang di TikTok, kayak anak-anak yang masih balita-balita itu sudah memakai pakaian yang seperti layaknya orang dewasa. Harusnya kan masih pakai Hello Kitty atau Doraemon dan lain-lainnya ya kan. Terus yang terakhir itu mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Maksudnya jika sedang akan memulai memakai pakaian, didahulukan bagian tubuh sebelah kanan seperti tangan kanan dan tidak lupa berdoa, paling tidak membaca basmalah. Nah, kan sudah dijelaskan ada berpakaian. Mohon Mbak Sofi, Ibu mau tanya nih, karena tidak apakah Mbak Sofi mendengarkan apa yang Ibu katakan tadi? Apa yang disebutkan dua adab berpakaian? Menutup aurat dan pakaian bersih dan sopan. Ya betul. Nanti lain kali didengarkan ya Ibu bisa. Kemudian yang selanjutnya ada makan dan minum menurut Islam. Ada makan dan minum menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, sebelum makan dan minum membaca basmalah. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Seperti yang tadi sudah jelaskan pada adab berjalan. Kita itu harus memilah dan memilih makanan, apakah makanan atau minuman itu sudah halal atau haram ya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan duduk. Sebagai muslim yang menjaga adab makan dan minum sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Yang kelima, makan dan minum tidak berbicara. Jika ingin makan dan minum lancar dan sehat, maka saat makan dan minum tidak berbicara. Yang keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Sebagai muslim yang baik, senang atau tidak senang dengan makanan dan minuman yang akan kita makan dan kita minum, kita tidak boleh mencela. Misal kita tuh nggak suka tuh sama. Yang ke-7, makan mulai dari pinggir baru tengah. Yang ke-8, tidak minum makanan dan minuman. Yang ke-9, makan dan minum tidak terlalu kenyang. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri makan dan minum dengan bahasa hamdalah. Hikmah berada berjalan, berpakaian, makan dan minum.
Yang pertama itu semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikan kebiasaan hidup. Yang keempat, semakin menjadi pribadi yang terarai dan teratur dalam bersikap dan perilaku. Dan yang terakhir, menjadikan jiwa dan raga sehat. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu mau membuat 3 kelompok dulu ya. Nah, ini Ibu beri lembar pertanyaan yang dijawab dengan kelompok. Ibu beri waktu 2 menit. Udah semua, Mbak? Ya, mohon maju. Dari kelompok 1, pertanyaannya yaitu sebutkan 2 adab berjalan dan sebutkan hikmahnya. Yang pertama, tidak berjalan sambil makan. Yang kedua, tidak mendahului orang tua. Hikmahnya yaitu membuat orang lain nyaman dan menambah sopan santun. Yang kedua, Soalnya sebutkan 2 adab berpakaian dan hikmahnya. Jadi 2 adab berpakaian yakni menutup aurat dan berpakaian bersih sesuai segi Islamnya. Kemudian hikmahnya itu kita menjaga kehormatan dan menjaga kesehatan tubuh. Pertanyaannya, sebutkan 2 adab makan dan minum dan sebutkan hikmahnya. Adab makan itu membaca basmalah sebelum makan dan tidak mencela makanan. Hikmahnya menambah rasa syukur dan terhindar dari sifat sombong. Kemudian adab minum itu minum dengan duduk dan minum menggunakan makanan. Yaitu menjaga kesehatan dan mengikuti sunnah. ya benar sekali. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, sebelum itu Ibu mau memberi lembar refleksi diri ya untuk dijadikan tugas di rumah masing-masing. Ini tolong dikerjakan dalam sejujurnya. Jadi kesimpulannya, adab itu bukan hanya sopan santun, tetapi juga merupakan ketaatan kepada Allah dan membuat orang yang di sekitar kita merasa nyaman. Sekian materi dari Ibu pada hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup pembahasan pada hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah.